Hidup selalu bergerak maju, menciptakan gairah hidup, mengatasi berbagai tantangan. Melampaui asa setiap insan, menjadi pribadi yang luar biasa, dan menciptakan hari esok yang lebih baik. Berbicara tampilan depan, desainnya sangat mewah. Di sini kelihatan ada garis, dia pakai grill yang berwarna chrome, dan lampu depannya juga sudah menggunakan HID projector. Sementara DRL-nya ada di bawah sini, dan dia juga punya fog lamp yang bentuknya persegi panjang. Beralih ke bagian samping, dia punya velg berukuran 17 inci dengan dual tone warnanya. Sementara balutan bannya 215 60 dan merek bannya adalah Haida, sepertinya merek brand Cina juga. Sementara ini ada fender plastik yang terlihatnya memang cukup tinggi. Jadi buat Anda yang ingin menambah diameter velg ini rasanya bisa sampai ring 19. Kemudian dari pilar C ke bagian belakang, ini jika Anda ingat dengan model Range Rover, ini mirip sekali. Saya saja begitu melihat mobil ini langsung berpikir ini keren banget, modelnya seperti Range Rover. Sementara di bagian atas ini sudah tersedia roof rail buat Anda yang ingin membawa barang lebih dan kapasitas bagasi sudah tidak mencukupi, maka ini bisa diikat di atas ini. Berbicara dimensi, Glory 560 hadir dengan wheelbase 2690 mm. Hal tersebut membuatnya hanya kalah besar ketimbang Wuling Almaz, namun lebih bongsor jika dibandingkan dengan Honda HR-V maupun Toyota Rush. Kemudian soal ground clearance, Wuling Almaz juga tetap yang tertinggi dengan 230 mm. Setelah itu Toyota Rush dengan 220 mm dan Glory 560 setinggi 200 mm yang hanya lebih tinggi ketimbang Honda HR-V. Dan DFSK Glory 560 ini sudah dilengkapi dengan keyless entry serta start stop engine button. Sebelum kita membuka bagasi, kita melihat dulu bagian belakangnya. Lampunya terkesan mewah dan elegan. Sementara ini juga ada emblem 7 tahun seperti Glory 580. Memang mereka juga memberikan garansi selama 7 tahun untuk 560 ini. Sedangkan ini untuk mempermanis ada aksen yang clear berwarna chrome. Mari kita buka bagasinya. Jika kursi baris ketiga didirikan, maka kapasitas bagasinya cukup kecil, mungkin hanya tersedia untuk tas saja, 2 buah tas. Namun di sini ada kompartemen lebih untuk Anda yang ingin menaruh sepatu atau toolkit Anda. Ini bisa ditaruh di sini, ada terletak di sebagian kiri dan di bagian kanan. Sementara kalau kurang kapasitas bagasinya, tinggal lipat baris ketiga ini. Dan Anda bisa menaruh koper atau troli bayi Anda di belakang sini. Dan di belakang sini juga ada soket 12 volt dan ada lampu untuk penerangan di bagian belakang. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Mesin menggunakan 1500 cc turbocharger yang mampu mengais tenaga 150 PS dan torsi 230 Nm. Hal ini membuat Glory 560 memiliki tenaga lebih besar ketimbang para rivalnya, yaitu Almaz, Honda HR-V, dan Toyota Rush. Kemudian tenaga mesin sebesar itu disalurkan ke roda depan melalui pilihan transmisi CVT atau manual 6 percepatan. Selanjutnya, mari beralih ke bagian interior. Saya sudah di kabin bagian depan, dan untuk pengaturan kursinya sayangnya dia masih secara manual, tidak seperti Wuling Almaz lawannya yang sudah elektrik. Sementara untuk pengaturan setirnya juga tidak ada teleskopik, dia hanya tilt saja atas bawah. Namun yang saya senang dengan mobil ini adalah kualitas dari dashboardnya yang sudah berbahan kulit yang konturnya lebih empuk ketimbang model 580 yang masih bahannya keras dan terlihat lebih kasar.
Untuk bagian tengah di sini terlihat seperti mirip dengan Mazda CX-5. Dia menggunakan head unit yang sudah pop up seperti ini. Sementara pengaturan audionya juga masih pakai pencet-pencet ini, namun terlihat mewah. Dan pengaturan AC-nya juga masih sistem putar, tidak digital, namun tidak masalah karena itu juga sangat mudah dioperasikan. Dan yang unik di sini adalah masih ada lighter untuk Anda yang suka rokok di mobil, ini masih tersedia di sini. Kebetulan yang ini adalah unit transmisi yang manual dengan 6 percepatan manual. Sementara untuk pengoperasian gigi mundurnya Anda harus perlu menekan ini ke depan seperti BMW, dan sudah dilengkapi dengan electric parking brake di sini. Oke, di sini juga cukup enak posisi mengemudinya. Di sini ada armrest. Namun jika armrestnya tidak Anda gunakan atau ingin menaruh barang, di sini juga bisa buat kompartemen. Namun anehnya di sini tidak ada tuas untuk membukanya. Ini hanya naik turun saja dengan magnet di bagian sini. Mungkin akan lebih mudah rusak timbang yang menggunakan tuas. Untuk setirnya sendiri sudah dilengkapi dengan pengaturan audio di sini di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya untuk mengatur MID Anda. Ya, di sini ada traction control tombolnya, dan di sini untuk mengatur ketinggian arah lampu, dan juga ini ada pengaturan untuk spion yang bisa diatur secara elektrik. Oke, saya di kabin baris kedua di Glory 560, dan ini posisi mengemudi saya. Ini legroomnya cukup baik, headroomnya juga cukup baik. Namun jika Anda ingin lebih santai dan bersandar, ini bisa diatur, dan juga bisa di maju mundurnya juga bisa diatur secara manual. Dan yang lebih menarik lagi, dia punya armrest di bagian tengah sini yang sudah dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Oke, tersedia juga ventilasi AC di bagian sini, di kanan dan kiri untuk mengatur. Dan juga di bawah sini ada soket 12 volt yang bisa Anda gunakan untuk mengecharge. Untuk mengakses ke baris ketiga, Anda harus melipat dan menggeser jok baris kedua. Hal tersebut membuatnya kurang praktis jika berbicara akomodasi. Dan ketika Anda duduk di baris ketiga dengan konfigurasi baris kedua yang normal, hal ini kurang memadai untuk saya yang bertinggi 170 cm. Namun, untuk mendapatkan legroom yang lebih baik, Anda bisa memajukan jok baris kedua. Sementara di bagian belakang ini juga sudah tersedia cup holder di kanan dan kiri, serta sudah dilengkapi seatbelt 3 titik. Untuk Anda yang tertarik dengan Glory 560, ada 4 pilihan warna yang bisa Anda pilih, antara lain merah, putih, silver, atau hitam.